mengelola pengeluaran dalam perencanaan. Nah, pola yang pertama itu adalah kita harus tahu kondisi keuangan kita, apakah berada di sehat, kurang sehat, atau cukup sehat. Nah, apabila kondisi keuangan kita berada di sehat atau cukup sehat, berarti kondisi keuangan kita dalam 1 bulan itu baik-baik saja dan kita bisa memenuhi kebutuhan kita selama 1 bulan. Nah, apabila kondisi keuangan kita berada di kurang sehat, berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita dalam 1 bulan. Seperti ketika orang tua kita memberikan uang jajan untuk 1 bulan, tapi belum cukup 1 bulan uang jajan kita itu habis. Nah, itu namanya berada di kondisi keuangan kurang sehat. Kita harus hati-hati dalam kondisi keuangan kurang sehat. Nah, pola yang kedua adalah kita harus tahu tujuan keuangan kita. Untuk apa sih uang kita? Untuk dibelanjakan apa? Lebih memenuhi kebutuhan atau keinginan? Nah, pola yang ketiga adalah mencatat. Kita harus mencatat pengeluaran kita, baik pengeluaran karena hobi, sosial, maupun lain-lainnya, atau pengeluaran tak terduga. Dan kita juga harus mencatat pemasukan kita agar kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita setiap bulan, agar kondisi keuangan kita agar tetap stabil, berada di sehat atau cukup sehat. Nah, pola yang keempat adalah disiplin. Kita harus disiplin menabung. Dalam sebulan kita harus menabung uang sisa kita. Seperti ya, kita mau punya uang tuh, ada sisanya itu kita celeng, kita tabung untuk mengatasi kondisi keuangan kita. Nah, untuk mengatasi kondisi keuangan kita atau mengatasi pengeluaran tak terduga. Sedangkan pola yang kelima itu disiplin. Kita harus disiplin sebelum kita melakukan pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita harus disiplin. Pola yang kelima adalah disiplin. Pola yang sangat penting karena kita harus disiplin dalam hal mengelola keuangan, dalam hal membelanjakan uang kita agar uang kita berada di stabil atau planning atau tujuan kita bisa tercapai. Kita bisa juga membeli keinginan atau kebutuhan kita. Metode Budgetjar dalam mengelola keuangan, seperti kita mengelola keuangan kita menggunakan kaleng kecil untuk mengalokasikan pengeluaran dan kebutuhan kita, di mana setiap kaleng berisi uang dengan kebutuhan yang berbeda, agar kita bisa melihat untuk apa saja uang kita, kenapa sih bisa uang kita habis, dan untuk apa saja uang kita dihabiskan. Yang saya dapat adalah di mana saya harus membuat strategi dalam mengelola keuangan, atau di mana saya harus membuat strategi dalam mengelola keuangan teman-teman saya, atau kayak memberitahu begitu agar tujuan dalam kehidupannya bisa tercapai atau tujuan dalam keuangannya bisa tercapai, atau di mana cara saya mengelola keuangan saya secara pribadi untuk mencapai cita-cita yang telah saya tentukan atau planning yang saya telah tentukan.